Bersama sehingga mensupport visi dari sutradara itu Mbak Molly terkait teknis yang ada di film ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Seperti yang Pak Pares tadi katakan, untuk kurang lebih untuk memberikan warna baru gitu di perfilman Indonesia. Kami sungguh berusaha yang terbaik dari kami untuk memikirkan demi supaya penonton Indonesia mempunyai pengalaman yang baru begitu, kurang lebih begitu. Harapannya ada banyak film Indonesia yang lain juga semakin semakin membuat film dengan ambisi-ambisi mereka, kira-kira sih seperti itu. Nah kalau dibilang tantangan untuk production value, ya saya rasa ini sudah yang sangat efisien yang kita buat gitu untuk memaksimalkan storytelling dalam filmnya gitu. Ya pasti ada banyak tantangan gitu. Tapi ya gimana ya, intinya kami udah yang melakukan yang terbaik lah ya. Ya semoga ini bisa dapat diapresiasi. Ya sih, itu dia luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Rahmat, terima kasih. Kita kayak penulis novel dari Tukar Takdir, Mas Fabio. Tepuk tangan dong untuk Mas Fabio. Mas, dibicarakan dari 6-7 tahun lalu bersama dengan Pak Pares. Akhirnya hari ini tiba dan bahkan teman-teman yang ada di sini dari Full House menonton Tukar Takdir ini. Gimana rasanya, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman media yang ada di sini? Mas Fabio, silakan. Waduh, ini sensasi yang tidak bisa saya deskripsikan. Padahal saya penulis tapi kehilangan kata-kata loh. Tapi ini campur aduk banget karena pas pertama kali melihat hasilnya, saya lega banget karena ternyata Pak Pares, Molly Surya, semua tim yang terlibat itu satu jiwa gitu dengan cerita yang saya tulis. Dan ini kan bukan sekadar atau hanya tentang kata-kata pesawat, tapi itu menurut saya film ini penting karena di tengah ketika orang-orang berduka malah saling menyakiti, tapi di film ini orang-orang berdukanya saling menyembuhkan, dan itu penting sekali. Dan saya merasa sangat bersyukur di film itu mendapatkan esensi tersebut. Jadi campur aduk, tapi yang paling besar adalah perasaan lega. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Fabio, terima kasih. Kita ke sutradara kita, Mbak Molly Surya. Mbak Molly, menarik rasa yang didapatkan oleh penonton. Tadi beberapa ngobrol setelah penayangan selesai. Tadi ada teman-teman dari habis nonton film tadi di mana cowok, aduh bagus banget, gue nangis gitu. Itu berasa di dia. Jadi rasanya campur aduk yang diberikan kepada penonton. Mbak Molly sendiri pada saat kesan dari awal sebagai penggemar Air Crash Investigation. Apa sih sebenarnya pengen disampaikan dan dibawa ke tengah-tengah penonton di Indonesia untuk melalui film ini, Mbak Molly? Silakan. Boleh tuh, jarang-jarang tuh nangis nonton film Molly Surya. Jarang tuh saya dengar, saya nangis nggak nonton film baru, itu jarang banget saya dengar. Terima kasih. Saya terima kasih teman-teman media udah menonton. Gimana ya, rasa yang pengen saya share sih sebenarnya ada kedukaan kehilangan orang yang terdekat itu sesuatu yang cukup dekat ya sama saya dalam beberapa tahun terakhir ini, karena kehilangan orang tua gitu, kedua orang tua saya dan menurut saya dan di film ini sih saya cukup istilahnya ketika kita berhadapan dengan duka ada bagaimana setiap orang tuh punya cara yang spesifik gitu, cara yang berbeda-beda atau spesifik cara yang berbeda-beda dalam menghadapinya, dalam mengeluarkannya gitu. Ada yang bisa jadi marah, ada yang bisa jadi ada yang menghadapinya dengan tenang, ada yang menyimpan di hati gitu. Dan kemacam-macaman ini yang menurut saya adalah nyawa dari film ini gitu istilahnya. Meskipun memang untuk sampai ke situ agak teknisnya agak sulit ya gitu. Karena mesti jatuhin pesawat dulu. Cukup menantang juga, adrenalin gitu. Kalau tadi bilang nontonnya adrenalin, bikinnya juga adrenalin gitu. Ya semoga teman-teman berkenan. Terima kasih banyak. Yes, Mbak Molly, tapi menariknya kita pengen tahu Mbak Molly gimana ngobrol ke cast, sehingga tadi yang Mbak Molly sampaikan rasa-rasa yang di kesedihan atau duka yang dirasakan kan beda-beda tuh. Mbak Molly bagaimana menyampaikan ke jajaran cast sehingga rasa itu bisa nyampe terdeliver dengan sangat baik ke penonton? Gimana ya? Gimana ya ngomongnya? Saya kalau gimana ya? Sebenarnya
Saya sih nggak pernah ngomong terlalu banyak ya, karena saya juga nulis skenarionya, jadi saya berharap memang di skenario di adegan yang saya bikin itu udah ada di situ. Dan jujur saya di film ini diberkati bisa bekerja sama dengan aktor-aktor hebat yang ada di samping kanan kiri belakang saya yang saya idolakan. Jadi saya selalu memberikan ruang ketika mereka membaca apa interpretasi pertama mereka, dan dari situ kita bekerja sama, karena menurut saya sebuah sebuah karakter itu lahir ketika seorang aktor sudah memasuki karakter tersebut, tidak jadi di skenario. Begitu kan. Mbak Molly, terima kasih Mbak Molly. Kita lanjut ke Weekend Holiday. Kita sudah hadir juga di sini. Ada penata kamera dan editor kita, ada Om Roy Lolang dan juga Mas Ahmad Yuniardi. Boleh tepuk tangan teman-teman. Kita pengen tahu ngobrol bagian mana yang tersulit dari pengambilan gambar yang bisa diberikan ke teman-teman media. Silakan yang bisa diceritakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau treatment dalam sinematografi dalam sebuah karya film itu memang punya keunikan dan punya kesulitan yang berbeda-beda gitu. Nah di film ini terus terang dari keseluruhan itu yang paling membuat cukup rumit dan cukup harus detail itu adalah treatment realis dan natural gitu. Jadi karena saya membaca skripnya dan secara eskalasi dramatiknya udah cukup bagus banget, jadi kayaknya treatment yang tepat adalah itu gitu. Jadi ketika kita membuat mungkin kita mengenal ada beberapa treatment sinematografi, mungkin kayak high contrast, low contrast gitu kan. Nah ini kita pendekatan kita lebih natural gitu, lebih real gitu, supaya penonton itu bisa menjadi penonton itu bisa menjadi saksi dari peristiwa atau dramatik yang ada di film ini gitu. Om Roy, terima kasih Om Roy. Dari penyandingan gambar kita juga pengen tahu Mas Ahmad Yuniardi gimana ngobrolnya dengan Mbak Molly untuk film ini, silakan. Terima kasih. Iya, sebenarnya film ini kan bercerita tentang spektrum orang-orang yang berduka gitu. Jadi yang pertama saya lakukan sih setelah baca skrip, saya menghormati perasaan-perasaan yang dialami oleh karakter ini gitu. Jadi dengan itu saya bisa melihat emosi yang ada dalam karakter-karakter mereka yang diperankan oleh ensemble cast yang keren-keren ini. Jadi saya coba jaga rasa dukanya, saya jaga emosinya. Kemudian hal itu membuat ada beberapa bagian di film ini yang kita lakukan editing dengan beberapa metode, seperti metode intercut beberapa scene, itu semata-mata untuk menjaga intensitas emosi film ini terjaga dari awal sampai akhir. Juga performance dari aktor-aktor kita pilih yang paling baik dengan Mbak Molly, dengan Mas Rama, dengan Pak Parwes di role editing. Kita cukup sengit memilihnya. Banyak sih yang dialog line satunya take 1, line 2-nya bisa take 7, bisa balik lagi take 8. Itu kita jaga betul sih. Sampai gestur-gestur kecil tuh kita coba bangun dari situ. Jadi terjadi diskusi yang sengit pada saat di ruang editing ya Mas itu. Ya, siap. Terima kasih tepuk tangan dong untuk editor kita. Kita ke penata musik, ada Mas Yogi Armani dan juga Mas Zeki Kaseli. Pengen tahu dari teman-teman gimana untuk treatment musiknya, sehingga tadi delivery juga sangat luar biasa berasanya, terbawa dengan suasana yang diberikan dari sekali musiknya. Silakan. Terima kasih kalau merasa seperti itu. Karena berasa sekali soalnya. Iya. Sorry semuanya. Kalau musik tuh tadi juga kata Madun kan ya, kalau tadi ada spektrum, kalau kita peduli sama ritmenya juga ya, jadi kayak ibaratnya ada emosi satu titik yang ekstrim di kehilangannya, terus ada healingnya menuju ke sistem yang opposite endnya gitu, dari pendulum swinging gitu yang kesana. Jadi kayak kita merhatiin hal seperti itu untuk nge-build emosi di karakternya sama jadi mana bro? Silakan Mas Yudi boleh menambahkan. Ayo sama sorry. Ya lanjutin Zik, ya sebenarnya yang mau kita kejar di musik sebelumnya emang ini udah si Molly udah Mbak Molly ya. Ya maksudnya dari sebelum ya, oh iya deh. Sorry.
Karena sering kerja bareng. Udah 5 film bareng. Jadi ngobrolnya kan. Kayak tadi si 38D. Nah itu dia. Betul. Biar apa? Ya Kak, kita emang dari awal memang mau tetap, maksudnya menjaga, ini kan film tentang trauma juga kan, jadi memang ada satu treatment khusus yang memang tetap menjaga trauma di musik, lewat musik kita terus menjaga trauma, walaupun kita terus berjalan, adegan terus berjalan, karakter terus berkembang, tapi kita juga tetap memilih pemilihan nada-nada yang mungkin ada galau tapi ada sweetnya. Makanya jadi itu yang kita ini sih yang kita ingin kita bisa sampaikan lewat musik, karena sejujurnya secara setiap cast delivernya cukup bagus banget ya acting, jadi maksudnya musik nggak bisa lebih enak juga untuk mendampingi setiap adegannya. Siap. Terima kasih untuk penjelasannya dari teman-teman drama musik kita. Kita ke jajaran cast. Yang pertama kita ke Mas Nicholas Saputra. Hai Mas Niko, apa kabar Mas Niko? Yes. Mas Rawa. Kenapa, ada yang mau disampaikan Mbak? Apa? Nanti mau nanya, nanti kita ngobrol dulu. Mas Niko, ini luar biasa yang diberikan oleh Rawa selain beban fisik dan juga batin yang terluka di sini. Tapi kita lihat juga adegan-adegan yang diberikan oleh Mas Niko luar biasa, ada teknis seperti gunungan kursi roda, kemudian kaki juga ada beberapa momen lagi masih sakit. Nah itu gimana Mas Niko? Batinnya tetap bisa nyampe tapi teknis menggunakan bersama dengan kursi roda dan lain-lain. Silakan. Terima kasih teman-teman wartawan semuanya sudah hadir hari ini. Senang bisa akhirnya sharing karya kita bersama, bisa ditonton. Saya juga dari samping tadi dengar sepertinya ada tepuk tangan, ada keriuhan. Mudah-mudahan ini tanda-tanda baik. Suka filmnya, mudah-mudahan. Kalau film Molly itu saya udah tahu pasti tidak akan biasa saja. Pasti ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang bisa dibilang nyeleneh atau ya saya pikir ini sebuah identitas atau sebuah hal yang akan kita temui di film-film Molly, karena menurut saya sebaiknya begitu kita nonton di bioskop, sebaiknya ada sesuatu yang baru, sesuatu yang unik. Nah, di film ini tingkat kompleksitas keunikannya cukup tinggi juga, secara emosi, secara fisik, secara peristiwa, sangat challenging buat saya sebagai seorang pemain film. Saya menghadapi begitu banyak seperti yang dibilang tadi ya, ada challenge fisik, ada challenge batin, tapi saya sangat beruntung bisa bekerja dengan para aktor yang punya dedikasi yang saya hormati, yang hebat-hebat ini, sehingga saya bisa melakukan itu semua dengan sukacita. Banyak juga adegan-adegan manis sehingga teman-teman di sini terbawa seperti tadi mengusap air mata tuh manis sekali Mas Niko. Ya, jadi pengen tahu dong gimana adegan manis bersama dengan Mas Timothy dan juga Zara di sini. Silakan. Ya, itu di situ deskripsinya Molly di skrip adalah sebuah momen. Mudah-mudahan sebuah momen-momen itu bisa menyentuh dan ya bisa menjadi sesuatu yang, karena sebenarnya jujur aja saya nonton filmnya udah mungkin teman-teman di sini lebih tahu film ini dibandingkan kami yang duduk di depan ini. Karena pasti berbeda ketika kita yang terlibat di dalamnya, beda sekali pasti perasaan dengan fresh eyes, dengan mata yang baru, dengan hati yang baru menonton film ini. Kami cuma bisa berharap film ini bisa menyentuh hati saudara-saudara sekalian. Yes, Nicholas Saputra, terima kasih Mas Niko. Selanjutnya kita ke Mas Timothy. Ini menampilkan dimensi emosi yang luar biasa. Kita pengen tahu gimana proses mengeksplorasi kedukaannya sehingga punya layer-layer duka yang sangat dalam gitu kita rasakan. Silakan. Selamat sore semua. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih Pak Parwes, terima kasih Molly dan Rama udah ngajak aku ada di karya kalian ini. Yang sebelumnya mungkin aku bertanya-tanya aku diajak nggak sih? Thank you banget Pak Parwes, akhirnya kita bekerja sama. Ya, untuk Dita layer karakter, layer perasaan itu ya
ditemukan bersama sih. Pastinya dari awal ketika workshop banyak nanya sama Molly, ngobrol bolak-balik tentang dialog-dialog yang ingin disampaikan, dan sebenarnya Dita ini tuh seperti apa sih karakternya gitu, apa dia memang cuman marah-marah aja, atau memang awal-awal baca aku merasa kayak ini perempuan materialistis banget ya, kayaknya dikit-dikit soal duit, dikit-dikit soal duit gitu. Tapi kalau buat saya sih Dita tuh on point banget ya, gimana dia mengolah rasanya itu, mengolah rasa duka dan sedihnya itu jadi sesuatu yang benar-benar berguna, dan bergunanya untuk banyak orang. Jadi ya gimana ya, ketemu karakter Dita tuh kayak kenalan lagi, dan seru banget kenalan sama dia. Dan akhirnya ya itu seperti yang tadi ditonton di film, mungkin akhirnya ya itu yang tersampaikan. Iya, situ dia tepuk tangan untuk Bapak Rasya Timothy. Terima kasih. Kita ke Zara Adisti. Ada fans ya Zara Adisti dari atas. Zara lagi naik tangga. Nah, ini suruh. Ada aja nih banyak. Nah, itu ya. Zara, tapi ini menarik Zara sebagai mewakili teman-teman Gen Z yang nanti akan menonton film ini. Gen Z merasa kehilangan karena kamu gimana mengeksplorasinya? Gen Z yang mengalami duka penuh dengan tekanan, ayahnya pilot dan lain-lain dengan mengalami tragedi seperti ini. Silakan Zara. Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih sudah datang hari ini menjadi bagian dari kita merayakan film Tukar Takdir. Biasanya aku heboh, tapi aku sekarang deg-degan. Aku sangat menanti hari ini karena sebelumnya aku mau terima kasih banyak untuk Bapak saya, Pak Parwes tersayang. Maaf. Untuk Mbak Molly juga, Mas Rama, semua, ya Ayah Tora. Terima kasih banyak sudah dipercaya untuk memerankan Zahra. Zahra ini adalah sesuatu yang baru banget untuk Zahra di dalam karirku ini. Mendapatkan karakter yang perasaan-perasaannya itu sebelumnya aku belum tahu ini rasanya tuh gimana sih gitu. Jujur pada saat syuting film Tukar Takdir ini tuh aku belum tahu rasanya kehilangan orang yang kita sangat cintai itu seperti apa gitu. Jadi untuk mengolah rasanya aku banyak ngobrol sama Mbak Molly, banyak nanya gitu, Mbak ini tepat nggak ya kalau aku gini gitu, karena takut salah juga gitu. Tapi setelah waktu berlalu, baru-baru ini Zahra kehilangan orang yang sangat Zahra cintai, dan aku mengerti kenapa Zahra saat itu begitu gitu. Dan ternyata aku ngerti juga semua orang yang berduka itu punya cara untuk melewatinya masing-masing. Sama seperti Zahra di sini, kalau mungkin yang mau Zahra sampaikan salah satunya adalah berduka itu, kehilangan itu nggak bisa kita hindarin gitu rasanya. Sakitnya perlu dituntaskan gitu, untuk menuntaskan, dan dalam perjalanan menuntaskan perasaan itu kalian pasti akan dapat sesuatu, akan dapat titik di mana untuk ini waktunya berhenti, waktunya move on, waktunya ikhlas gitu. Jadi satu-satunya cara adalah jalanin. Kalau Zahra sendiri jalanin, dan kebetulan punya ibu yang sangat lembut hatinya, jadi bertumpu secara emosional ke Zahra, makanya dia menjadinya dengan senyum gitu. Tepuk tangan untuk Zara Adisti. Terima kasih Zara. Kita bersama dengan juga untuk mengundang teman-teman kita jajaran cast lainnya. Yes, untuk bersama dengan kita sebelum kita ke cast lainnya ada Mbak Devi Permatasari. Silakan, dan juga ada Mas Bagus untuk bergabung bersama dengan kita. Silakan Mas Bagus, ada Saputra dan juga Mbak Devi Permatasari. Lengkap sudah sekarang jajaran cast bersama dengan kita. Tapi sekarang kita bergeser ke Mbak Maria Belina. Hai Mbak Maria Belina. Di press conference sebelumnya ke teman-teman media kan bilang pengennya harapannya kan jadi pacarnya Nicholas Saputra kalau di film. Dan di sini jadi ibu. Saya merasa kehilangan sekali. Itu rasa kehilangan dan momennya nggak dapet.
sebuah momen itu tidak Sebuah momen itu nggak ada kepuasan buat saya. Tapi kan ada adegan hubungan yang sangat luar biasa antara ibu dan anak. Ini yang menarik, pengen tahu sudut pandangnya seperti apa sih dinginnya hubungan ibu dan anak di film ini. Hai semua, selamat sore. Thank you Mr. Pawes, Molly, and everyone over here semua. Thank you, aku bisa ikut terlibat dalam film ini. Sama memuaskan sebenarnya seperti tadi. Jadi pacar menjadi ibu justru lebih menguntungkan jadi ibu. Bisa peluk-peluk, bisa lihat dia mandi. Jangan salah. Itulah sebuah momen. Momen saya. Jadi saya nggak akan panjang lebar, cukup sekian penasaran kan? Luar biasa. Terima kasih Mbak Merina, cukup jelas, singkat dan padat ya penjelasannya ya. Kita ke teman-teman cast yang ada di belakang dulu. Yes. Malu kan dia, malu kan? Oke, kita ke teman. Dulu lah. Cubit dulu. Iya, boleh. Ibu ke anak soalnya. Mbak Merina, terima kasih. Kita lanjut ngobrol dengan jajaran cast lain. Kita ke teman-teman yang di belakang dulu. Kita ke Mas Revaldo, ini dia sebagai bos dari. Ada dua nih. Iya, kan bos. Iya, Mas Revaldo, kita pengen ceritakan dong gimana proses di sini sehingga dinginnya, nyebelinnya dapat banget ya teman-teman penonton. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya, gue mau terima kasih dulu sama semua yang di sini, sama Pak Parwes, Mbak Boli, Mas Rama udah percaya sama gue karena udah jarang yang percaya sama gue sekarang. Ya kan? Pak itu beneran. Apa ya? Kalau buat karakter di sini sebenarnya antagonis tuh agak spesial ya, karena lo harus bisa jadi antagonis tapi harus bisa manusia juga pada saat yang sama gitu. Terus gue harus mencari gitu, ini sebenarnya kepentingannya di mana, terus dia maunya seperti apa, jalannya kayak gimana, apa yang harus dikorbankan, apa yang harus dia dapatkan, itu semua itu banyak apa ya jalannya lah. Itu gue mencoba untuk memanusiakan ini orang supaya nggak terlalu aneh banget gitu kan. Nah, itu yang agak-agak sulit. Tapi gue ngomong sama Mbak Molly banyak banget, apakah ini terlalu lewat ataukah ini enggak, terus khasnya di mana, banyak dibantu banget. Jadi thank you lah Mbak Molly. Yes. Tapi di sini emang duet foto bersama dengan Mas Bagus kan. Nah, Mas Bagus boleh ceritakan dong gimana menjadi orang yang gak punya empati kalau kata penonton tadi. Wih, gak ada empati nih, tegas sekali. Saya rasa kalau Valdo gak punya empati mungkin gak perlu acting kali ya. Ya, pada dasarnya semua orang di sini dengan beban karakternya masing-masing bersatu dalam event ini, baik sebagai orang yang dianggap protagonis atau antagonis, tapi semuanya bersatu dalam event ini. Jadi saya sendiri belum menonton filmnya, jadi sangat penasaran sekali juga dengan akan seperti apa filmnya. Siap Mas Bagus, terima kasih. Mas Revaldo, terima kasih. Kita ke Hana Al-Rashid, ini Patricia yang terus ikut juga menginvestigasi. Kita pengen tahu gimana proses seorang Hana Al-Rashid mendalami istilah-istilah, teori-teori dalam crash investigation ini. Silakan. Terima kasih banyak teman-teman udah hadir. Senang banget sebenarnya bisa ikutan dalam project ini karena actually kalau dilihat dari perannya bisa siapa aja ya sebenarnya gitu. Bisa boleh siapa aja, tapi alhamdulillah saya boleh dipilih untuk ini. Apa ya? Untungnya Mbak Molly memang agak air crash investigation nerd gitu, jadi pertama kali bertemu dan ngobrol kayak oh wow she's really into this gitu, jadi harus ikut into it juga dan dikasih beberapa reference dokumenter dan series yang bisa ditonton supaya benar-benar bisa menjadi air crash investigation geek juga.
untungnya di sini because it's all in English, which is my first language, jadi lebih it was easier. Tapi karena technical terms juga kayak, oke, gimana caranya bisa menyampaikan ini dengan selancar dan senatural mungkin. Padahal Hana aja kayak, this is I don't understand anything. Tapi seru sih. Sebenarnya yang lebih sulit dalam ini adalah pura-pura nggak ngerti bahasa Indonesia sih saat semua orang lagi ngobrol gitu kayak. Bukannya kayak, I don't understand what's going on. Tapi actually kupingnya udah kayak, ini Aryo ngomong apa sih gitu. Tapi senang banget bisa reuni sama banyak teman-teman yang udah pernah kerjasama dan ketemu juga teman-teman baru. Senang sekali sih diajak. Tapi jangan tanyakan istilah teknis lagi karena udah lupa semuanya. Terima kasih Kak Hana Rashid. Kita ke Mas Aryo Wahab yang juga kita pengen tahu banyak melakukan press conference tadi di dalam film. Kita pengen tahu ada istilah-istilah yang pasti diingat ya. Boleh dong Mas, karena tadi kita dikasih teknis. Sebelum mulai. Karena dialognya panjang jadi tua. Silakan Mas Aryo. Oke, selamat sore teman-teman semua, terima kasih sudah hadir. Ya, terus terang pertama kali ditawarin film Tukar Takdir ini, gue nanya dengan cast sebanyak ini dan ngetop, gue cuma bilang, ini pasti scene gue dikit nih, ya kan? Terus kata orang, enggak mas, lumayan kok. Pas gue baca, scene-nya sih nggak berapa, tapi dialognya kenapa panjang-panjang? Dan teknis banget. Mungkin di antara cast semua ini yang paling nggak bisa banyak improv gue, karena gue data semua gitu loh. Ya. Alhasil gue setiap kemana-mana nyetir mobil gue ngomong kerusakan struktural progresif. Gue lagi makan gue ngomongin pesawat J79 jatuh di jam segini. Akhirnya gue seperti itu, gue coba hafalin, tapi gue akhirnya bisa menikmati. Karena gue juga sempat ngeriset, kita sempat ketemu juga sama kepala KNKT pada saat itu. Dan menurut gue ini sih sebenarnya film ini bukan hanya tentang ngomongin teknis penerbangan ya, tapi kita ngomongin tentang kemanusiaan, tentang empati, tentang emosi, tentang komunikasi dan tentang penyelamatan gitu. Jadi menurut gue manusia-manusia yang ada di sini yang berdamai dengan takdir, berteman dengan rasa bersalah, itu mungkin bisa menjadi cermin bagi kita semua. Mas Aryo Wahab, terima kasih Mas Aryo Wahab. Roy, kalau lu gimana kan juga berduet bersama dengan Mas Aryo Wahab di sini? Ya, selamat sore semuanya. Ya kalau misalkan Mas Aryo kebanyakan di kantor, nah yang bagian James Bond-nya ya Bapak Dimas. Langsung ya Pak Dimas. Orang lapangan gitu. Kalau film ini genre drama, buat saya ini film action karena di bagian yang Mbak Muli bilang teknisnya sangat sulit, disitulah Dimas selalu ada. Jadi gimana tuh sebagai seorang aktor ditantang dengan teknis-teknis yang sulit di tiap adegan lo? Pasrah. Karena maksudnya ada beberapa pengajaran yang sebelum workshopnya yang dikasih sama Mbak Muli, cuman sehabis itu ya ada beberapa teknis yang kayak turunnya harus barengan, itu kan harus jadi mengambil beberapa shot yang banyak gitu. Jadi karena udah tahu kalau Mbak Muli tahu apa yang harus dilakukan, jadi udah tinggal percayakan aja sama Mbak Muli. Percaya kepada tim sutradara dan lain-lainnya dan juga cast-cast lainnya. Roy Sengkono, terima kasih Roy. Kita ke Pak AS ini juga mewakili lapisan masyarakat yang kehilangan dengan lapisan emosi yang berbeda lagi. Nah, ini boleh diceritakan dong gimana untuk proses dalam keikhlasan yang luar biasa dari karakternya. Silakan. Mencoba ikhlas itu berat banget ya. Saya sebenarnya lebih suka tokoh-tokoh peran-peran yang jahat gitu. Tapi kali ini saya dikasih peran seperti ini, wah ribet juga ya, harus bijak, tenang, terus berusaha untuk bagaimana menghadapi kejadian gini ya. Oh ya, akhirnya saya praktekkan aja sesuai apa yang pernah saya punya dari acting sebelumnya gitu. Oke, kita aja dulu. Terima kasih Mas Ayas, terima kasih. Kita ke Mas Tenisha. Iya, pilot terakhir, pilot di depan. Pilot yang paling utama nanti kita akan Iya, Mas Teddy ini menarik karena walaupun tidak banyak di dalam film ini, tapi kemunculan di tiap scene selalu memberikan dimensi traumatik yang mendalam kepada karakter-karakter yang ada di dalam film ini. Mas, boleh dijelaskan gimana saat pertama kali dipercaya untuk mendapatkan karakter ini, Mas? Silakan. Ya, selalu kan kita ya seorang aktor ya kita bersyukur aja dengan apa yang
ditawarkan dan yang kita kerjakan. Tapi saya selalu menganggap sebuah pekerjaan itu ya seperti roller coaster ride gitu ya. Jadi nikmatin aja. Apalagi saya sangat menikmati gitu. Tokoh saya kan ada di dalam pesawat itu. Iya. Dan yang paling penting adalah klik yang Mbak Molly sampaikan adalah ini harus dapat untuk Rawa, untuk saya bisa ghosting dia kan terus menerus di dalam pikirannya. Iya betul. Nah, jadi kita tanamkan misalnya kayak adegan misalnya memandang dia, melihat dia atau apa supaya dia mengingat selalu momen-momen itu gitu. Dan kita buat momen itu untuk membuat dia repot. Yes. Jadi semua kan sebenarnya dapat sebuah momen ya Mbak Molly ya. Iya lah. Iya itu dia. Mas Teddy, terima kasih Mas Teddy. Selanjutnya ke Mbak Devi Permatasari sebagai seorang dokter yang mengobati luka batin kali ini. Nah, ini gimana pendekatannya sehingga bisa menyentuh secara batin ke pasien? Apa eksplorasi yang dilakukan Mbak Devi? Silakan. Sebenarnya sih nggak terlalu ribet-ribet banget ya. Maksudnya ini kan memang tokonya dokter, terus juga kita udah banyak coaching juga, udah banyak latihan. Terus buat saya sih di sini yang lebih menyenangkan adalah saya ketemu orang-orang baru yang benar-benar totally new buat saya bekerja sama. Selama ini kan saya banyak di sinetron. Kemudian saya ketemu orang-orang film yang saya nggak pernah bekerja sama sebelumnya. Oh, this is a new experience buat saya dan menyenangkan. Buat saya jadi wawasan yang baru karena memang udah lama banget saya nggak main film, baru setelah berpuluh-puluh tahun ini baru lagi main film. Jadi alhamdulillah punya pengalaman yang baru lagi. Oh seperti ini ya syuting film sekarang, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan ganti reel filmnya tuh ditutup-tutupin pakai kain tuh, ya kan? Kita nggak ngeliat gitu kan. Kalau sekarang udah lebih canggih gitu. Jadi oh kayak gini ya bikin film sekarang gitu. Jadi menyenangkannya kelihatan banget ya tuanya umur saya. Jadi itu buat saya sih kalau untuk perannya mungkin teman-teman di sini juga udah banyak tahu kan, udah banyak saya cerita tentang Dokter Vita gitu. Terima kasih Mbak Devi. Dan sekarang kita ke teman kita Mas Tora Sudiro. Mas Tora, kita pengen dijelasin dong berapa bulan workshop untuk menerbangkan pesawat, istilah-istilah pilot. Itu kita pengen tahu. Boleh saya jawab dulu? Silakan. Halo, saya Tora Sudiro. Saya dulu main di Extravaganza. Aku kan lupa, udah lamaan. Mas Tora minumnya jam minggu aja. Iya. Hari ini saya pakai celana dari Zara, baru beli kemarin, khusus buat Premier League. Terima kasih Pak Parwes sudah ngajak saya buat ikutan di film ini. Kakak Molly juga, aduh seneng banget saya. Jujur aja nih, saya dari pertama kali Pak Molly menjadi sutradara itu saya tuh penasaran kok saya nggak pernah diajak gitu berperan di salah satu filmnya gitu, apa saya nggak dipercaya gitu. Akhirnya alhamdulillah saya dipercaya untuk mengemudikan pilot. Mengemudikan pilot, mengemudikan pesawat. Oh iya, mengemudikan pesawat. Berantakan lagi. Tapi pengalaman saya syuting sama Molly di sini nih menyenangkan sekali karena di hari pertama saya syuting itu di kokpit saya kasih badai beneran. Akhirnya kita dipulangkan. Gak jadi syuting ya. Beneran datang badai. Ya udah segitu aja ya, ntar lama. Nah, tapi Mas Tora juga dapat sebuah momen di sini. Kita lihat di sini ada menatap pesawat. Kan sebagai pilot sama pesawat kayak ada koneksi gitu Mas. Oh iya. Kayak tadi kelihatan natapnya dalam banget, kenapa pesawat. Pengen tahu nih Mas. Bukan masalah natapnya, itu airport beneran panas. Panas banget itu, udaranya kenceng sih emang, cuman anget. Tepuk tangan untuk Mas Tora sini. Terima kasih Mas Tora.